Ya, dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih meditasi malam hari ini demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian, dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian, dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas dan gambarnya juga jelas? Oke, terima kasih Pak Yudi. Ya, kita akan berlatih di awal ini sebelum diskusi nanti, diskusi yang sangat menarik, saya sangat menantinya. Kita akan berlatih bersama kurang lebih 15 menit ya. Latihan ini akan saya pimpin, dan kita tidak perlu langsung atau tergesa-gesa masuk ke dalam meditasinya. Kita siapkan terlebih dahulu postur tubuh kita. Bagi yang duduk di kursi, silakan tidak bersandar, tulang punggungnya tidak bersandar. Anda bisa maju, ya, dengan kaki menjejakkan ke lantai. Dan bagi yang bersila, silakan bersila dengan tulang punggung tegak lurus. Tegak lurus, namun tetap rileks. Oke. Sekarang rilekskan seluruh otot tubuh kita, tubuh Anda, dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Rilekskan kepala bagian atas. Kepala bagian belakang. Rilekskan otot-otot yang ada di wajah. Otot mata, telinga, otot bibir, bagi Anda yang terbiasa dengan mata terbuka, silakan dengan mata terbuka. Bagi Anda yang belum terbiasa, it's okay kalau mata tertutup. Rilekskan otot leher, pundak, lepaskan semua ketegangan yang ada di pundak,
rileks begitu saja. Jikalau Anda tidak bisa rileks, izinkan diri Anda tidak bisa rileks. Dengan mengizinkan, sebenarnya Anda sudah rileks. Rilekskan lengan, tangan, rilekskan otot dada, otot perut, punggung bagian atas sampai bawah, rilekskan otot pantat, kaki, dan telapak kaki. Sekarang bawalah batin Anda hadir di sini bersama tubuh Anda, tubuh dan batin menjadi satu. Sadari adanya gravitasi tubuh Anda, sadari kepala duduk di leher, leher duduk di tubuh, dan tubuh duduk di kaki. Sekarang bawalah kesadaran Anda menyadari tubuh Anda sedang bernafas. Menyadari nafas masuk, nafas keluar, bisa melalui ujung hidung, atau kembang kempisnya otot dada, atau kembang kempisnya dinding perut.
Nafas masuk, perut mengembang. Nafas keluar, perut mengempis. Bernafaslah secara alami, tidak perlu diatur panjang atau pendeknya, cepat atau lambatnya. Bernafaslah seperti apa adanya. Cukup sadari saja. Izinkan jikalau ada pikiran masuk dan keluar, datang dan pergi, terpenting kesadaran tetap bersama nafas Anda. Oke, sekarang lepaskan objek nafas. Tidak perlu berusaha untuk bermeditasi lagi, namun tetap sadar apa adanya. Kesadaran tetap hadir di sini. Tidak perlu fokus pada satu hal tertentu, dan bagi Anda yang menutup mata, silakan buka mata. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Hema meditasi kita malam ini. Selamat malam teman-teman. Pak Hema Rata Tanuwijaya adalah practice leader dari Tergar Surabaya. Seperti yang teman-teman ketahui, malam ini kita akan kembali membahas buku sesi lanjutan dari minggu lalu, yaitu buku dari Haemin Sunim yang berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down. Setelah tadi kita sesi meditasi, berikutnya kita akan mulai melakukan pembahasan dan diskusi buku. Seperti biasa akan dipandu oleh Dr. Yudi Kejali. Oke, Dr. Yudi, apakah sudah siap? Bisa tes suara dulu? Tes. Oke, siap. Oke. Mbak Diela, ya. Saya agak mantul suara, ada feedback suaranya dari Mbak Diela. Ya. Oke, sebelum kita mulai. Setelah ini saya akan mute. Sebelum kita mulai, apakah teman-teman ada pertanyaan dari pembahasan minggu lalu? Karena pembahasan materi hari ini kan adalah lanjutan dari pembahasan minggu lalu. Jadi sebagai bridging yang baik, mungkin apakah masih ada pertanyaan dari topik yang kita bahas minggu lalu? Kalau ada
ada hal yang mau ditanyakan dari pembahasan minggu lalu, silahkan raise hand. Nanti akan di-unmute oleh Mbak Diela selaku host dan kita akan bahas dulu. Silahkan. Nggak ada pertanyaan? Kayaknya udah tahu semua ya. By the way, saya tuh punya istri yang sangat Korean addict gitu ya. Jadi dia tegur saya, bacanya katanya bukan Hainim Sunim, bacanya Haimin Senim. Jadi Sunimnya itu bacanya bukan Sunim ternyata, tapi Senim. Ya Senim ya. Jadi seperti Senin tapi diganti M, Senim ya. Oke, kita kemarin sudah membahas kita udah membahas kemarin itu rest, kalau nggak salah ya, rest. Kemudian passion. Apa aja yang Mbak Diala kemarin minggu lalu ya? Spirituality saya ingat. The future juga, Dok. Oke, sekarang silahkan. Mau yang mana yang mau dibahas hari ini? Dari buku Haimin Sunim. Ya. Sunim. Silahkan. Teman-teman bisa raise hand. Seperti minggu lalu ya, persis. Ya. Kalau tidak ada, berarti Dr. Yudi yang milih ya? Jangan saya. Silakan. Oke. Mbak Diala boleh pilih Mbak Diala. Tuh, Yopi Sudibyo. Angkat tangan. Mas Yopi silakan. Ya. Mau itu coba yang The Future. Oh, The Future udah kemarin. Udah ya kemarin, ya lupa judul. Ya, Linda. Ya, yang lain lagi ya. Linda. Silakan. Unmute yourself. Ini kan bisa unmute nggak sih, Mbak? Ini sudah di-unmute. Untuk Ibu Linda, silakan. Mau yang mana, Bu Linda? Oke. Ibu Linda skip. Mau Maang? Dr. Yudi, aku mau bahas tentang spirituality. Sudah, minggu lalu. Udah ya? Udah. Lupa ya? Atau nggak nonton? Aku nggak nonton minggu kemarin, sorry. Oh iya. Letter, teman-teman yang ikut sesi ini harusnya udah nonton yang part 1 ya. Kalau nggak, seperti disconnected dengan pembahasan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah ikut sini, ya udah ikut aja. Nanti please review back yang minggu lalu ya. Silakan. Yang lain? Malam Dr. Yudi, malam ya. Mbak Della. Saya boleh pilih live? Live, oke. Live is interesting, ya. Yes, thank you. Ya, live ini penting menurut saya. Bentar ya, live itu yang mana ya? Wait. The future, spirituality, wait. Live, oke, this is it. Baik, kita akan membahas beberapa quote yang Haimin Sunim bahas di bukunya, ya. Oke. Quote yang pertama adalah yang dia tentang hidup nih ya. Tentang hidup itu kan sebuah pembelajaran. Di buku itu dibahas seperti itu ya. Tapi seringkali halangan yang terbesar untuk belajar adalah kita itu pura-pura sudah tahu. Padahal kita sebenarnya nggak tahu, gitu. Belum tahu. Gitu. Jadi nasihat Haimin Sunim adalah akan lebih mudah bagi kita untuk belajar jika kita berani untuk nggak usah gengsi dan jujur saja, ya, bahwa kita memang belum tahu dan it's okay untuk nggak tahu, gitu. Karena siapa sih di dunia ini yang tahu semua hal, gitu ya. Jadi nggak tahu bukanlah sebuah aib, nggak tahu juga bukanlah sebuah kelemahan yang kita harus terhina karena kita nggak tahu. Karena di dunia ini sebegitu banyak pengetahuan, nggak mungkin kita tahu semuanya. Jadi kalau dalam hidup ini kita mau progres, maka Haimin Sunim bilang, ya udah kita akui kalau kita memang nggak tahu, kalau kita nggak bisa. Ini seperti kita mengosongkan gelas kita dan siap untuk menerima air atau teh yang akan dituangkan gitu. Bahkan sebenarnya Mingyur Rinpoche, guru kita juga pernah bilang, gitu. Halangan terbesar buat kita belajar juga bukan lagi, kalau ini kan dibilang bahwa kita nggak tahu, dia bilang. Kita nggak tahu, tapi karena kita gengsi, kita akhirnya pura-pura sudah tahu. Padahal kita sebenarnya belum tahu gitu.
Tapi juga ada yang lain, yaitu adalah ngerasa sudah tahu. Padahal sebenarnya selalu ada yang baru yang bisa kita pelajari gitu. Makanya Mingyur Rinpoche bilang, selalu kenakan batin yang seperti anak kecil yang selalu ingin tahu, beginner's mind. Jadi, karena bagi seorang beginners, maka pembelajaran itu nggak terbatas gitu. Tapi jika kita sudah mengenakan topi seorang expert atau ahli gitu, maka sedikit yang kita bisa pelajari. Karena kita sudah merasa sudah sangat full gitu ya. Dan akhirnya pembelajaran jadi nggak dalam. Oke, mungkin gimana Ibu Lisya ya tadi ya? Ibu Lisya ada tanggapan terkait quote ini atau ada sharing atau ada orang lain yang mungkin mau sharing boleh untuk memperdalam diskusi tentang learning. Silakan. Mbak Diela, mungkin ada menanggapi sesuatu? Tadi sih kebetulan yang dipilih memang seperti yang dipilih teman-teman, Dok, the live, jadi sesuai. Nggak, Silakan lanjut. Ada yang punya pengalaman nggak terkait tentang halangan dalam belajar atau tentang merasa sudah tahu atau gengsi kalau nggak tahu gitu? Mungkin boleh sharing pengalaman supaya diskusi kita bisa lebih dalam. Semoga interaktif ya, karena kalau kita tidak interaktif, diskusinya jadi kayak ya udah sebatas gini aja gitu. Tapi kita saling belajar satu sama lain. Halo. Yes. Ya, Pak Yudi. Ya. Sorry, sekarang saya nggak bisa raise hand, jadi saya langsung nembak. Tadi saya cari raise hand, saya nggak ada. Oke, mengenai pembelajaran ya. Yang saya jumpai juga, seringkali bahkan saya itu kalau dalam hal pekerjaan misalkan itu tergoda untuk harus pura-pura tahu supaya orang itu kemudian menganggap kita itu oke, saya kayaknya kamu itu meyakinkan gitu ya, sehingga mau memakai jasa atau tenaganya. Nah, hal semacam begitu ada beberapa saya juga jumpai orang yang pura-pura tahu, padahal dia tahu banyak, agar supaya mungkin jualannya laku atau pekerjaannya itu diterima, seperti itu. Nah, apa yang maksudnya sikap kita seharusnya gimana dengan kondisi yang ada tuntutan seperti itu? Saya sih merasa bahaya sekali jika kita memanipulasi orang untuk memakai jasa kita dengan cara kita pura-pura selalu tahu gitu. Dalam pengalaman saya pribadi juga, nasihat dari seorang guru yang tua waktu itu pada saat saya belajar kedokteran adalah, kamu kalau seandainya nggak tahu, kata guru saya itu ya. Guru saya kebetulan di kedokteran itu kan ada yang muda, ada yang udah usia lanjut gitu ya. Kalau pemikiran yang dulu, mereka selalu bilang bahwa dokter itu nggak boleh kelihatan nggak tahu di depan pasien. Kalau dokter itu terlihat nggak tahu di depan pasien, maka pasien itu bisa kehilangan kepercayaan. Gitu. Tapi justru dalam pengalaman saya pribadi atau mungkin siapapun yang di sini ya, saya rasa pasien atau siapapun itu akan bisa lebih percaya kita kalau kita ngomong jujur bahwa oke, saya nggak tahu, sorry, saya akan cek dulu, saya akan baca dulu, saya nggak tahu gitu. Daripada kita kayak ngarang panjang lebar kali tinggi, padahal sebenarnya itu bullshit gitu ya. Dan sebenarnya orang juga tahu kalau kita tuh sebenarnya nggak tahu, tapi pura-pura tahu gitu. Menurut saya ya, karena seringkali kalau ada orang yang kira-kira dia tuh nggak tahu, tapi dia kayak ngomongnya panjang kali lebar gitu ya, dan berusaha menjelaskan supaya terlihat dia tahu gitu ya. Maka saya sebenarnya muncul keraguan gitu. I don't think that he knows gitu sebenarnya. Saya ingat ada quote dari Lao Tzu kalau nggak salah ya. Dia bilang bahwa orang yang tahu itu malah diam biasanya. Orang yang nggak tahu malah banyak omong. I think I think I can relate with it. I don't know. What about you? Menurut saya pribadi adalah sangat berbahaya, apalagi itu terkait profesionalisme untuk kita pura-pura tahu padahal kita nggak tahu gitu. Itu membohongi orang menurut saya pribadi.
Dan seringkali sekarang banyak zaman modern gitu ya, orang-orang sepertinya lebih modern dan lebih bisa menghargai kalau kita nggak tahu. Kadang-kadang saya juga lupa dosis obat gitu. Bu, sebentar ya, saya harus cek dulu dosis obatnya benar apa nggak di buku ini. Justru pada saat saya seperti itu, klien saya yakin dengan obat yang saya kasih. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan gitu ya. Malam, Ya, Dok, boleh ya saya nambah ya. silakan. Yang tadi saya setuju kata Henim itu, sebetulnya kalau kita tahu memang kita tahu, tetapi kalau kita tidak tahu ya kita harus jujur akui bahwa kita tidak tahu ya. Nah, menurut saya kalau kita bohong ya, karena berangkat dari pengalaman, pasti awalnya saya juga pernah berbohong ya. Untuk menutupi satu kebohongan, diperlukan banyak kebohongan-kebohongan berikutnya. Jadi, dan itu nggak ada gunanya. Jadi, bagusan kalau misalnya kita nggak tahu, jujur aja, memang kita belum tahu, kita belum pelajari, kita belum tahu gitu, titik. Jadi, mungkin kita akan diarahkan untuk diberitahu gitu. Menurut saya, itu lebih baik daripada kita mengaku tahu gitu. Ya, dan juga saya juga Thank mau you. menambahkan, banyak orang pengen jadi expert. Karena kan topi expert kan seperti lebih dihargai. Tapi sebenarnya dalam point of view belajar, pembelajaran diri ya, maka selalu gunakan topi beginner's mind. Bahwa oke, saya sudah pernah belajar tentang hal ini, tapi mungkin masih ada yang saya akan bisa pelajari gitu. Saat kita melihat peluang yang kita nggak tahu, maka gelas kita siap diisi. Gitu. Karena pembelajaran nggak pernah berhenti, meskipun kita selalu mengulang hal yang sama. Gitu. Guru kita Mingyur Rinpoche itu ngajar meditasi yang paling basic, Joy of Living level 1, itu berkali-kali, tapi dia tidak pernah terlihat bosan. Saya ngomong postur meditasi berulang-ulang 5 kali aja saya udah bosan gitu ya. Kenapa? Karena I don't know, ya karena menurut saya topi expert itu akan membuat kita jadi jenuh. Karena kita ngerasa I know already. Udah selesai cerita gitu. Tapi saat kita bilang there is something more perhaps that I can learn, then of course there is knowledge that we can learn gitu ya. Baik dalam knowledge maupun skill ataupun dalam hal apapun. Lanjut ke quote berikutnya tentang kehidupan. Haemin Sunim bilang bahwa, supaya sebelum baca ya, bahwa di Korea itu banyak orang hidupnya terbelenggu katanya. Di buku ini dijelasin ya. Kalau Anda baca buku ini, Haemin Sunim bilang bahwa di Korea itu banyak kita ini sebenarnya bebas, tapi kita ini terbelenggu oleh pikiran kita sendiri gitu. Nah, maka Haemin Sunim setelah dia slowing down and belajar meditasi, maka dia bisa melihat bahwa ada 3 kebijaksanaan yang mungkin akan membebaskan kita. Yang pertama adalah orang itu nggak selalu tertarik sama kita seperti yang kita percayai. Contohnya, kalau kita ke mall, kita kan salah konsep, aduh baju saya seperti apa dan lain-lainnya. Padahal tidak semua orang itu peduli tentang apa yang kita pakai gitu. Ya kan? Yang selalu interested in me is myself. Di buku ini dijelasin juga bahwa yang selalu tertarik dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Contohnya, kalau kita lagi take picture, selfie, atau lagi doing group picture gitu ya, maka pada saat foto itu keluar, yang pertama kita lihat adalah diri kita di mana dan bagaimana, apakah foto kita bagus apa enggak. Pada saat foto kitanya pribadi bagus, maka kita bisa bilang, oh fotonya bagus gitu. Ya kan? Kita nggak tertarik dengan orang lain punya posture atau punya facial expression gitu. Kita tertarik kalau kita ekspresinya bagus, postur kita bagus, maka kita bilang foto itu bagus. Well, kebenarannya adalah yang selalu tertarik dengan diri kita hanyalah sebenarnya diri kita. Orang lain, kita merasa bahwa orang lain tuh selalu tertarik sama kita seperti kita tertarik sama diri kita gitu. Padahal enggak gitu. So, kalau Anda memakai baju yang menurut Anda kurang bagus gitu, enggak semua orang yang lihat Anda itu tahu tentang pikiran Anda atau tertarik dengan baju Anda gitu. Atau dengan kehidupan Anda gitu. I don't know. Dari quote pertama ini gimana? Silakan kalau ada yang mau sharing ya bisa langsung dipotong. Nah, yang kedua adalah bahwa tidak semua orang itu harus menyukai saya. Ya kan? Anda juga kan seperti itu. Anda tidak selalu menyukai semua. Anda tidak menyukai semua orang gitu. Oleh karena itu,
tidak semua orang juga harus menyukai Anda gitu. Tapi banyak orang itu di Korea Selatan, bahkan saya yakin diri saya bisa melihat diri saya juga ya, dan saya yakin. Kita hidup itu seakan-akan itu untuk membuat orang suka sama kita. Dan kalau ada orang yang nggak suka sama kita merasa down, kayaknya image diri kita rusak, tidak berharga gitu. Padahal sebenarnya kalau ada orang nggak suka sama kita, itu adalah fakta hidup gitu. Nggak semua orang harus suka sama kita. Sama seperti nggak semua orang kita suka gitu. Kan cocok-cocokan. So it's okay if some people don't like me. It's okay gitu. Maksudnya we don't have to make all people like me gitu. So stop to be a people pleaser. Dan yang ketiga adalah jika kita jujur dengan diri kita sendiri, banyak hal yang kita lakukan termasuk hal-hal yang kita anggap itu religius atau apapun ya. Sebenarnya kita ngaku ini kita lakuin buat orang lain gitu. Tapi sebenarnya kita lakukan itu buat diri kita sendiri. So yeah. What do you think? Mungkin ada yang mau mengomentari nggak? Itu Giovanni Natanael. Silakan. Sudah saya unmute untuk Silakan. Giovanni Nathanael. Monggo Giovanni. Ya, malam dok. Oh ya. Ya. Gimana Giovanni? Iya dok. Jadi kalau dari pengamatan saya sebagai salah satu anak muda di Jakarta, yang saya lihat itu anak muda Jakarta kan biasanya penampilannya harus keren, harus ikutin perkembangan zaman lah gitu. Maksudnya gaya bajunya harus yang terbaru atau HP-nya terbaru. Nah ini apa namanya? Nah caranya supaya kita tetap nyaman dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pakai atau apa yang kita miliki itu gimana caranya dok? Supaya kita tetap nyaman dengan diri kita sendiri tanpa harus mengikuti orang lain gitu, tanpa harus mengikuti tren. Gimana ya ngomongnya? Ini harus bagaimana caranya untuk bisa nyaman gitu, nyaman dengan diri kita sendiri. Ya. Oke. Thank you Giovanni. Boleh di unmute. Ada yang mau menanggapi nggak pertanyaan dari Giovanni? Silakan bisa sharing juga ya. Ini diskusi dari hati ke hati juga. Jadi kita saling mengomentari isu-isu yang diangkat oleh Haemin Senim setelah dia belajar meditasi. Andre, silakan. Menanggapi yang tadi ya Andre. Silakan. Andre Bali bukannya ini? Mas Andre silakan, sudah saya unmute. Ya, oke. Kayaknya Andre ini apa? Nggak tahu. It's okay. Halo. So, yes Andre. Ya, malam dok. Ya. Kalau menanggapi Giovanni sih, saya punya pikiran gini, apa yang dipikirkan orang lain belum tentu sama yang saya pikirkan. Gitu dok. Jadi bisa merasa lebih nyaman. Ya. Jadi kita nggak harus selalu menuntut diri kita untuk memuaskan ambisi perfectnya orang, gitu. Karena definisi perfect itu beda-beda semua orang. Gitu ya. Jadi tergantung dari latar belakang orang masing-masing, taste dan lain-lain. Dan untuk menanggapi Giovanni, di sini kan ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tentang fashion, yang kedua adalah tentang bagaimana to become comfortable with our own self, gitu ya. Saya mau jawab yang kedua dulu. Untuk nyaman dengan diri sendiri, kita harus belajar untuk mengenali diri sendiri. Meditasi itu bukan duduk tenang. Meditasi itu juga bukan mengatur nafas. Meditasi itu sejatinya adalah belajar untuk mengenali who am I really gitu. Siapa diri saya yang sebenarnya. Kita akan belajar mengenali label-label yang selama ini kita kenakan sebagai diri saya gitu.
oh, pekerjaan saya pikir adalah saya. Tubuh saya, entah itu cantik, ganteng, atau tidak cantik, tidak ganteng, saya pikir tubuh saya itu adalah saya. Pikiran saya pikir adalah saya. Emosi saya pikir adalah saya. Ternyata seiring Anda belajar nanti berjalan dan berlatih, maka Anda akan lebih tahu siapa diri Anda sebenarnya, yang melampaui label-label itu. Pada saat Anda tahu diri Anda yang sebenarnya, di saat itulah Anda bisa menjadi diri Anda yang sebenarnya. Saya pernah baca satu buku, seorang sadhu, I think seorang spiritualis lah, dia pernah bilang gini ya, to be yourself, in order to be yourself, you have to know yourself. Karena kalau Anda tidak tahu diri Anda seperti apa, how can you be yourself? So, in order to be yourself, untuk menjadi be yourself, Anda harus tahu, Anda harus know yourself. Tapi sebaliknya, untuk bisa know yourself, Anda harus be yourself. So, to know and to be, ini adalah yang akan kita pelajari di meditasi. Kita belajar di meditasi itu just rest, just be. And when we be, we rest as it is, we know. Kita mengenali kesadaran kita, dan lain-lain. Dan progres itu semakin lama akan semakin dalam. Gitu ya. Jadi, menurut saya, buat Giovanni, jangan hanyut dengan taste orang-orang sekitar yang mendefinisikan siapa kita gitu. Dan seberharga apa kita gitu. Jangkarkan harga penilaian tentang diri kita, mengakar kuat dalam pengenalan yang sesungguhnya siapa diri kita yang sebenarnya, which is melampaui label-label yang itu, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan meditasi seiring Anda berlatih, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pernah juga melakukan perbincangan waktu itu via IG Live ya dengan Mbak siapa? Citra Subiakto, ya. Mbak Citra Subiakto itu adalah seorang fashion, ya dia sangat populer lah ya, dalam mungkin ada di sini juga yang kenal gitu ya. Mbak Citra itu yang membuat Sejauh Mata Memandang, brand fashion design. Dan pada saat saya tanya ke beliau, Mbak, gimana sih Mbak tips untuk mereka agar untuk mereka-mereka yang pingin bisa berbusana dengan baik? Itu pertanyaan saya. Apakah harus mengikuti tren? Apakah harus mengikuti tren fashion saat ini? Terus Mbak Citra waktu itu ada bilang ke saya seperti ini. Youth fashion itu intinya, esensinya adalah you feel comfortable with what you wear gitu. Anda menjadi nyaman dengan apa yang Anda pakai dan Anda nyaman dengan kulit Anda sendiri. Nyaman dengan tubuh Anda sendiri. Pada saat Anda confident dengan diri Anda, waktu itu Mbak Citra bilang gitu, maka apapun yang Anda pakai itu jadi kayak lebih fashionable gitu. Tapi kalau kita selalu nurutin taste-nya orang dan lain-lain, ya, maka kita hanyut dalam lingkaran penuh kepalsuan dan penderitaan yang nggak ada habisnya. Which itu yang banyak terjadi di Korea Selatan. Pada saat buku ini ditulis oleh Haemin Senim, dia banyak melihat orang Korea Selatan tuh harus mengikuti tren definisi cantik dan definisi tampan dan menurut society. Dan itu sangat depressing dan banyak orang yang bunuh diri gara-gara itu. Gitu. Oke, ada yang mau nanggapin silakan ya. Saya lanjut ke quote yang yes. Ya. Sebelum melanjut ini ada pertanyaan menarik dari Elvi Guo. Pertanyaannya seperti ini. Teman saya pernah berpesan, fake it until you make it, terutama saat melakukan interview. Karena dari sana kita akan belajar lebih banyak saat terjun ke lapangan. Bagaimana menurut Ko Yudi dan Pak Hema terkait pesan tersebut? Menurut Mbak Diala seperti apa? Menurut saya, Dok. Yes. Menarik karena terus terang saya juga pernah melakukan itu karena baca tips-tips populer kan. Tapi ternyata kalau saya nggak jujur dengan diri sendiri, akhirnya saya fake terus, atau I cannot make it. Jadi ya terus terang saya masih harus belajar untuk itu. Menurut saya sih
fake it until you make it itu harus hati-hati sih. Karena itu mungkin betul dalam konteks-konteks tertentu, dalam konteks tergantung jenis pekerjaannya dan lain-lain. Tapi tentu saja being fake, of course, is not good. Gitu. Jadi menurut saya adalah tidak perlu fake. Sampai sekarang seperti itu. Generally speaking, ya. Cuma mungkin ada kasus-kasus lain yang memerlukan being fake it until you make it. Tapi menurut saya cara itu cara yang nggak sehat sih. Ya. Oke, selanjut ya. Yang ke-13 nih, quote dari Haemin Sunim. Ketika seseorang itu tidak menyukai kita, itu bukan masalah kita. Itu bukan problem kita, itu problem mereka. Jadi tanggung jawab untuk orang suka kita itu bukan pada kita. Karena nggak semua orang akan menyukai kita. Ya. Fakta bahwa orang nggak suka sama kita itu bukan problem kita. Dia hanya menjadi problem kita jika kita terganggu dengan fakta itu. Itu yang dibilang oleh Haemin Sunim. Ya. Jadi kalau orang nggak suka sama kita, memang kehidupan seperti itu. Kita nggak mungkin selalu suka sama orang. Demikian juga orang nggak mungkin semua orang suka sama kita gitu. Dan itu bukan tanggung jawab kita untuk membuat orang selalu suka sama kita. Ya, karena kalau saya suka sama orang, itu persepsi saya. Kalau saya nggak suka sama orang, itu persepsi saya juga. Kalau ada orang suka sama saya, itu juga persepsi dia. Kalau ada orang nggak suka sama saya, itu juga persepsi dia. So, it's not our problem. Tapi, dia menjadi problem buat kita saat fakta bahwa ada orang yang nggak suka sama kita itu mengganggu kita. Gimana menurut kalian? Apakah... Menarik nih dok, sebenarnya ini saya lagi undang beliau untuk bicara langsung. Siapa? Heniati Jaya. Silakan. Silakan, sudah saya unmute. Mau nanggapi langsung? Oke, baik. Kenapa dia, Mbak? Ini beliau menanggapinya, tonjolkan yang bagus dari kita, yang jelek tidak usah diceritakan ke orang. Saya nggak setuju sama itu. Coba ulangi Mbak perkataannya. Tonjolkan yang bagus dari kita. Tonjolkan yang bagus dari kita, yang jelek tidak usah diceritakan ke orang. Saya kurang setuju sama quote itu. Karena diri kita ini pasti ada positifnya dan ada negatifnya. Penilaian. Kenapa saya nggak setuju sama quote itu? Karena kita nggak mungkin harus selalu di depan orang terlihat oke. Terlihat saya bisa. Terlihat positif. Itu tidak sehat. Ya. Sometimes bukan berarti kita menceritakan, mengumbar-ngumbar kejelekan kita, gitu ya. Juga bukan berarti kita mengumbar-ngumbar sisi positif dari diri kita, gitu ya. Kalau Anda mengumbar-ngumbar sisi positif dari diri Anda, itu kan terlihat Anda kayak menunjukkan kayak menonjolkan sisi-sisi positif, gitu ya. Just be yourself, and in ourselves there is some part yang mungkin positif. Ada some part yang mungkin menurut kita negatif. Belum tentu menurut orang itu negatif. Ya. Tapi menurut saya adalah, kalau ada dari diri kita yang negatif, kita nggak perlu sembunyikan. Kadang-kadang kalau kita memang punya kelemahan dan lain-lain, dan kalau kita memang punya sifat yang negatif atau emosi yang negatif, gitu, kita bisa bilang, saya punya kelemahan ini. And it's okay. Be authentic, dalam artian kayak this is me, dan saya punya sisi ini, saya ada punya sisi ini juga, dan orang lebih menghargai. Kalau ada orang yang terlihat selalu positif, ya itu hanya ada di sosial media. Ya kan, di sosial media itu sangat depressing. Kenapa? Karena semua orang menunjukkan, wah hidup yang begitu, wow, begitu layak ditonjolkan.
Tapi saat ada orang-orang yang menonjolkan sisi-sisi diri yang dia menonjolkan sisi yang lemah dari diri sendiri, itu adalah sebuah keberanian menurut saya. Oke, lanjut ya. Ada sedikit nih dok, ada dari Mbak Winda Tantiana. Sebentar saya undang untuk bicara langsung. Beliau mau. Bolehkah saya undang buat bicara langsung teman-teman, karena tidak bisa dibaca pada saat kita upload di YouTube ya. Mohon, dan ini juga bisa menjadi kayak diskusi yang hangat kalau kita bisa dengar suaranya. Malam dokter, Mbak Diela. Silakan Mbak Winda. Iya, tadi pas kebetulan dokter bilang be authentic, itu yang saya tulis dok sebetulnya. Karena hal-hal yang kita ngikutin apa yang diinginkan, yang disukai sama masyarakat sekarang, basically pada akhirnya itu akan melelahkan diri menurut saya. Kalau memang itu nggak sesuai dengan apa yang benar-benar kita, yang menurut kita itu penting. Jadi meditasi, menurut saya sih memang meditasi sama baca buku-buku untuk self-improvement menurut saya penting ya dok. Untuk bisa ngelihat ke dalam kalau memang sebenarnya itu apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi kalau kayaknya menurut saya kalau memang kita udah tahu apa yang kita inginkan, kayaknya orang lain ngomong tuh buat saya udah nggak penting lagi sebetulnya. Itu aja dok komen dari saya. Thank you dok. Thank you Mbak Diela. Ya, saya mau cerita sebuah tips dari Mingyur Rinpoche, guru kita, tentang conflict management. Jadi waktu itu tentu saja di komunitas manapun, termasuk di komunitas meditasi Tergar, pasti tidak semua orang suka sama kita, kan gitu ya. Dimanapun Anda mau cari dimanapun ke ujung bumi ya, kalau Anda punya mimpi di mana di situ semua orang suka sama Anda, that's never gonna happen ya. Dan dalam komunitas, termasuk komunitas saat kita belajar meditasi, untungnya kita punya kejernihan karena kita semua latihan ya. Mingyur Rinpoche itu punya tips buat kita kalau kita punya perbedaan pendapat. Dia bilang dalam sebulan sekali adakan sesi sweet enemy. My sweet enemy session, kata Mingyur Rinpoche. Maksudnya apa? Duduk di meja sama orang yang kalian merasa tidak suka. Dan express your feeling. Gitu. Express your feeling. Dalam artian bukan kita kayak ngomong mencak-mencak, tapi kita ngomong bahwa saya ngerasa kurang suka, kamu begini, atau dan lain-lain. Karena kalau memang perlu dikomunikasikan, kita komunikasikan. Dan siapa tahu memang itu bisa membuat ada perbaikan atau solusi dari pertemanan atau dari hubungan gitu. Jadi bukan tugas kita untuk selalu membuat orang suka sama kita. Tapi kalau ada konflik, maka sometimes it's good to sit together and express the feeling. Jangan orang-orang Asia, kata Mingyur Rinpoche, kita tuh punya kebiasaan kayak, ya itu tadi, tonjolin semua di depannya kayak semua fine, semua okay. Terus yang perasaan-perasaan kita yang nggak suka dan lain-lain itu kita kayak, kita mau pendam di karpet, nggak boleh ada yang tahu gitu. Sometimes itu nggak sehat, dan seringkali itu nggak sehat. Jadi kadang-kadang kalau memang mempengaruhi hubungan di kedepannya, maka Mingyur Rinpoche bilang, adakan sweet enemy sessions. Kenapa sweet enemy? Ya, karena saya kurang suka sama dia, dan ada yang bisa di-improve dari kita berdua. Tapi kenapa sweet? Karena sebenarnya, pada saat kita punya konflik sama orang, itu kita bisa saling membangun. Karena kita itu adalah cerminan satu sama lain. Gitu. We are mirroring each other. Hal yang kita nggak suka sama orang, hal yang kita nggak suka dari orang, seringkali adalah hal yang kita nggak suka dari diri kita sendiri. Gitu. Perhatikan baik-baik. Hal yang kita nggak suka dari orang, seringkali adalah hal-hal yang kita juga punya, dan kita nggak suka sama itu. Gitu. Dan orang yang keras dengan diri sendiri, biasanya juga keras sama orang lain. Gitu. Saya pribadi adalah orang yang keras gitu. Dan saya, kalau saya punya malas, saya nggak suka kemalasan saya. Tapi begitu ada orang malas gitu, saya bisa ngejudge dia luar biasa gitu. Tapi sebenarnya sebelum saya ngejudge dia, saya ngejudge diri saya sendiri gitu. Oke. Nah ini, Hemmingsen bilang begini, knowledge wants to talk, wisdom wants to listen. Jadi listen more, karena kalau kita terus ngomong, yang kita ngomongin itu adalah pengetahuan-pengetahuan kita gitu. Tapi kalau kita mau mendengar, ready untuk belajar, disitulah letak kebijaksanaan.
Tadi ada yang angkat tangannya, silakan. Nggak ada, Dok. Bisa lanjut. Lanjut ya, oke. Kalau ada yang mau angkat tangan tadi, silakan angkat tangan lagi ya. Tuh, Shirley Intanri, Mbak. Shirley Intanri. Silakan, Mbak Shirley. Malam, Dokter Yudi. Yes, Ibu Shirley. Dok, yang tadi tentang apa, sweet enemy itu ya, Dok. Aku kalau memilih untuk nggak berurusan lagi gitu sama mereka gitu, nggak mau tahu hidup mereka gitu, kayak gitu. Itu gimana ya, Dok, cara untuk ngerilisnya gitu loh, Dok. Itu aja sih yang pengen aku tahu. Kalau aku udah nggak suka sama orang, ya udah nggak mau lagi tahu apapun gitu. Gitu aja, Dokter Yudi. Terima kasih. Malam. Ya, Pak Hema mungkin mau nanggepin, atau Mbak Diela, atau siapapun yang ada di komunitas ini mungkin mau menanggapi. Ya, kalau saya nih, ini pandangan saya gitu ya, bahwa saya tidak punya kewajiban itu untuk menyukai seseorang, tetapi saya pun tidak akan membuat orang itu menderita karena saya. Jadi maksudnya itu jangan sampai atas sikap saya, perbuatan saya itu membuat orang itu menjadi susah atau menderita. Tetapi saya pun juga tidak berkewajiban untuk suka sama dia. Sehingga pertanyaan tadi dari Bu Shirley itu ya, kalau misalkan saya tidak suka, terus saya tidak mau tahu tentang dia, nah di situ saya sih lebih condongnya, kalau saya adalah saya tidak membenci dia, saya bukan kemudian membiarkan dia itu karena dengan latar belakang saya nggak mengurus dia karena saya benci dia, karena dia sudah menyakiti saya. Tetapi saya netral dengan orang tersebut, cuman saya tidak harus berkewajiban untuk menyukai dia. Nah, itu ketika saya belum mengetahui atau belajar bersama guru di JOL 2. Nah, pada saat belajar di JOL 2, ini pengalaman saya ya, pada saat ikut JOL 2, satu hal yang mengejutkan saya itu adalah ketika Ani Myorung itu mengadakan satu kegiatan, dan disitulah apakah boleh saya cerita Pak Yudi tentang, boleh kalau ada hubungan, Mbak. Iya, Pak Hema, silakan. Jadi pada saat itu saya punya pandangan ya tadi, saya nggak perlu peduli dengan orang lain selama saya tidak mengganggu orang lain juga, karena itu bukan urusan saya gitu ya. Tetapi pada saat di JOL 2 itu ada satu hal yang membuat saya itu terbuka gitu. Apa itu? Pada saat itu ada dibuatkan potongan-potongan kue, dan pada saat kita dibagiin, dan kita pada saat mau makan potongan kue itu, kita ditanya, menurut para peserta ini, kue ini terbuat dari apa saja? Jadi disebutkan bahan-bahannya satu persatu. Kenal nggak kalian dengan orang-orang yang misalkan gulanya nggak ada, itu kira-kira bisa nggak jadi kue seperti ini? Nggak bisa. Kalau itu tidak ada coklatnya saja, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, disitulah saya mulai terbuka bahwa sekalipun saya itu, taruhlah, mungkin yang membuat itu adalah salah satu orang yang saya benci, tadinya itu saya tidak suka, tapi dia sudah membuatkan sesuatu yang mana saya makan. Nah, disitulah, iya ya, bagaimanapun juga, walaupun saya itu sudah tidak ada hubungan dan tidak mau ada hubungan, tetapi nggak bisa lepas bahwa tetap kehidupan ini terhubung. Akhirnya yang saya ubah adalah tetap mendoakan, mengharapkan sesuatu yang baik buat semua orang, termasuk orang yang tadinya tidak saya suka itu tadi. Ya, itu ya. Thank you buat sharing. Tapi saya mau menanggapi juga, saya tambahkan Pak Hema, thank you for the sharing.
Iya. Tadi Ibu siapa namanya? Shirley ya? Ibu Shirley, Ibu adalah hak Ibu untuk memutuskan hubungan atau tidak mau berurusan lagi. Karena kadang-kadang memang kalau hubungan itu begitu toksik, is wise to retreat. Tidak perlu hubungan dulu gitu. Itu hak Ibu dan sepenuhnya tidak masalah. Saya tidak ada masalah. Meskipun sebenarnya kita semua terhubung. Sadar apa nggak sadar gitu. Tapi adalah tanggung jawab Ibu untuk membereskan emosi atau luka atau kepahitan yang Ibu alami. Memutus hubungan dengan orang yang Ibu tidak suka tidak mengobati luka, tidak secara otomatis mengobati lukanya Ibu. Jadi kalau seandainya Ibu memutuskan hubungan tapi tidak membereskan yang di dalam, maka Ibu tetap akan terus seperti itu. Jadi menurut saya is good untuk belajar meditasi dan mulailah gunakan semua luka, semua emosi negatif yang pernah muncul, trauma dan lain-lain untuk menjadi sahabat berlatih. Ya silakan Ibu, nanti silakan apakah memang mau hubungan lagi apa enggak. Kalau mau hubungan lagi berarti kan harus melakukan sweet enemy sessions. Tapi yang paling penting dari membereskan hubungan adalah membereskan luka yang ada di dalam dulu. Oke? Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini live sudah nih. Ada lagi yang mau dibahas dari live? Bentar. Ini saya keluar tadi. Ya, masih silakan. ada sisa waktu untuk nanya ini enggak? Ada teman-teman yang tertarik sama sweet enemy session. Apakah perlu ada orang ketiga kalau kita mau melakukan itu? Oke, itu kita bahas lain waktu saat kita ngomongin bagaimana membawa meditasi dalam conflict resolutions. Let's talk about it later, kapan-kapan, oke? Supaya berlanjut pembahasannya, karena ini masih panjang. Sebentar ya, tadi saya harus keluar nih file saya. Oke, ada lagi yang terkait sama yang tadi? Kalau tidak, maka kita meditasi sebentar. Oke? Tegakkan tulang belakang. Rilekskan tubuh. Anda tidak perlu meditasi apapun saat ini. Just be yourself. Just be you. Duduk di sini. Tidak ada yang perlu dilakukan. Tidak perlu ada yang diurus. Anda sepenuhnya hadir di sini. Sadar. Waktu kita just be seperti ini, kita tahu, we know. Siapa yang tahu Anda sedang be kesadaran. Stay bersama kesadaran yang tahu ini.
Pikiran pasti ingin ini, ingin itu, tidak masalah. Pergi ke masa lalu, ke masa depan, ke tempat lain, it's okay. Disadari saja, tapi tidak perlu diikuti. Lepaskan agenda Anda, lepaskan hal-hal yang harus dikerjakan. Anda beristirahat di sini, sadar. Biarkan pikiran melintas, tidak masalah. Yang penting Anda tidak mengikutinya, Anda tetap di sini sadar. Mata dibuka, Anda sadar Anda melihat. Telinga mendengar, Anda sadar telinga mendengar. Anda juga sadar kalau Anda sadar. Oke, sudah selesai meditasinya. Baik, gimana? Ada apa lagi yang mau kita bahas nih? Topik apa nih, teman-teman? Bentar ya. Oke, ini silakan dilihat mau topik yang mana. Tadi berarti rest sudah minggu lalu, passion sudah, life sudah, the future sudah, spirituality sudah. Rika, silakan. Mau mindfulness dong, Dr. Yudi. Mindfulness. Nah, di sini mindfulness, Haemin Senim membahas banyak mengenai mindfulness kepada tentang emosi. Nah, ini juga berkaitan sama conflict resolution yang tadi kita bahas ya. Emosi kita adalah tanggung jawab kita. Emosi orang, tanggung jawab dia. Anda nggak bisa mengubah emosi orang. Dalam artian Anda tidak perlu ngurusin emosi orang juga. Karena emosi orang, tanggung jawab dia. Emosi yang Anda perlu bertanggung jawab penuh adalah emosi Anda sendiri. Ya. Dengan cara, kata Haemin Senim, sama seperti yang diajarkan oleh guru kita, Mingyur Rinpoche, tidak dengan menaklukkan emosi, tidak berusaha mengontrolnya, tidak berusaha menjadi positif, tidak berusaha untuk menjadi tidak marah, bukan dengan berusaha maksa sabar, maksa nerima, tapi berteman dengan emosi apapun yang muncul. Kalau ada rasa marah, berteman dengan rasa marah. Gimana caranya? Kalau ada rasa takut muncul, berteman dengan rasa takut.
Gimana caranya? Gitu. Yang Hemmingsen share di sini adalah yang perlu Anda lakukan adalah memisahkan energi yang mentah dari emosi negatif dari label bahasanya. Gitu. Contohnya, pada saat kita rasa marah, maka ada dua hal, ya kan? Yang pertama adalah rasa di badan, raw energy dari emosi itu. Mingyu Rinpoche kan bilang, emosi itu adanya di badan kita, sensasinya. Jadi pada saat kita lagi marah, rasa takut, atau gelisah, atau apapun, maka ada dua hal. Yang pertama adalah rasanya di badan kita. Yang kedua adalah labelnya. Label itu, oh ini marah, oh ini takut, oh ini gelisah. Habis itu ada label keduanya. Saya nggak suka marah, saya nggak suka gelisah, saya pengennya ini, saya pengennya itu. Jadi, padahal sebenarnya adalah yang kita perlu lakukan, kita singkirkan labelnya. Oh, pada saat kita rasa marah, maka Anda merasa di badan, label marahnya itu singkirin. Just be with the sensations. Hemmingsen bilang, saksikan rasanya itu dengan tenang, hingga energi atau rasa di badannya itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Karena emosi itu selalu berubah. Ya, emosi itu nggak selama-lamanya. Jadi, contohnya kalau Anda takut. Kalau rasa takut kan ada emosi kayak ciut gitu ya. Ada rasa ciut gini. Nah, rasa takutnya itu, label takutnya itu dibuang. Karena label ini yang bikin kita kayak, gue pengen atau gue nggak pengen gitu. Suka apa tidak suka. Labelnya disingkirkan, kita be with the raw sensations. Oh, rasanya seperti apa sih di badan saya? Just be with it. Hemmingsen bilang, saksikan itu dengan tenang saja, tidak perlu mengusir, tidak perlu menyingkirkan, tidak perlu menekan. Watch. Saksikan dengan tenang hingga energi atau rasa itu berubah-ubah menjadi sesuatu yang lain. Oke? Seperti itu. Kalau Anda pernah meditasi emosi dengan kita, Anda biasanya sudah tahu soal ini. Dan Hemmingsen bilang bahwa emosi negatif kita itu bukanlah realitas yang fix atau yang permanen. Dia naturally muncul dalam ruang kesadaran dan dia juga tenggelam dalam ruang kesadaran. Persis seperti yang dibilang oleh Mingyu Rinpoche. Ya. Susan Go angkat tangan tadi. Boleh Mbak Diela? Silakan Bu Susan. Makasih dok. Selamat malam. Dok, yang dokter jelasin barusan mengenai emosi, mengenai misalkan marah atau ada perasaan nggak enak gitu. Kan dipisahkan label marahnya atau label emosi apapun, dirasakan sensasinya. Saya sering melakukan itu. Tapi kenapa ya dok? Rasanya misalkan rasa nggak nyaman, sedih, atau apapun yang tidak nyaman itu saya sudah lepaskan labelnya, tapi saya rasain terus. Kok semakin lama semakin nggak hilang-hilang dan rasanya meditasi apapun kembali ke situ nggak nyaman sekali. Mungkin seperti apa ya? Waktu itu dokter bilang ada state gitu atau trait. Nah seperti itu. Itu bagaimana dok? Ibu pengen itu hilang atau enggak? Iya dong. Nah masalahnya ibu pengen itu hilang. That's the problem. Oh. Mingyu Rinpoche bilang kalau ibu punya agenda, oh, gua meditasi emosi sekarang dengan tujuan semoga emosinya hilang. Maka ibu membohongi diri ibu sendiri, itu emosinya nggak akan hilang. Malah makin besar, Mingyu Rinpoche bilang. Karena suka dan tidak suka dengan label emosi itu akan ngipasin emosinya. Jadi sekarang ibu ganti tekniknya, alih-alih memperhatikan rasa emosinya utamanya, perhatiin rasa suka apa tidak suka dengan emosi itu. Perhatiin agenda di belakangnya. Karena rasa suka dan rasa tidak suka terhadap emosi tertentu, suka dan tidak suka juga adalah emosi. Ya, oke, baik. Dan sebenarnya memang dengan meditasi emosi, ada 4 pengalaman. Kalau kita pernah belajari ya, ada yang ingat mungkin. Emosinya stay, tapi kalau emosinya stay kan is okay.
Watch. Karena begitu kita menyadari emosi, maka emosi sudah di luar kita. Kita kesadaran. Dan emosi itu tidak mempengaruhi kesadaran. Dan emosi itu selalu berubah. Makanya kenapa labelnya dibuang aja. Labelnya sedih. Labelnya di drop, perhatiin sensasinya. Padahal sensasi itu berubah-ubah terus. Maka sebenarnya label sedih itu sendiri sudah tidak relevan. Karena yang kita bilang label, oh ini emosi sedih, itu sendiri udah berubah. Selalu berubah. Gitu. Terus yang kedua adalah emosinya mengecil, hilang. Karena dia berubah. Atau yang ketiga, emosinya tidak bisa ditemukan. Pada saat memperhatikan emosi, emosinya hilang malah. Totally gone. Yang ada hanyalah kesadaran. Which is okay juga. Ada yang keempat, yaitu emosinya makin lama makin besar. Sebenarnya juga okay. Karena kita memperhatikan saja kan. Tidak punya agenda apapun. Dia hanya jadi masalah jika ibu punya agenda. Gitu. Kalau ibu stay di situ, tapi Minggu Rimboja bilang kalau makin besar, maka mungkin ibu kalau masih pemula mungkin pakai teknik yang lain dulu. Yang tadi, step back yang kayak tadi yang saya bilang. Tapi kalau ibu terus bisa perhatiin dengan tenang, emosinya makin besar, maka Minggu Rimboja bilang emosi itu akan mencapai titik puncak dan kemudian kayak busa, pop, meledak, pop, hilang, suddenly yang ada kesadaran yang luas. Kembali ke open awareness. Tapi seringkali buat kita yang masih belajar, kita nggak kuat tuh nahan melihat emosinya makin lama makin gede. Karena kita punya agenda. That's the problem. Jadi, befriending the emotions artinya adalah kita tidak berusaha untuk mengenyahkan emosi itu. Tidak playing tricks with emotions. Kita just totally be with the emotion. Be with the feeling. Pada saat kita be kan tidak punya agenda. Kalau Anda punya agenda, Anda sudah ke masa depan. Semoga emosi hilang. Kan begitu. Gelisah jadinya. Oke? Ada yang mau menanggapi ini? Boleh ya? Nah, ada yang bertanya, pada saat counseling sama Hemin Senim, banyak yang depresi kan? Kita udah bahas School of Broken Heart minggu lalu kan? Nah, Hemin Senim tuh ditanya, Hemin Senim, I'm feeling low. What should I do? Saya merasa depresi, saya merasa sangat low. Apa yang harus saya lakukan? Hemis ini jawabnya juga sama gitu. Dengan tenang, observe rasanya tanpa, ingat ya, tanpa punya agenda untuk berusaha mengubahnya. Karena apa? Karena perasaan low itu sendiri secara natural akan berubah. Secara alami dia pasti akan berubah. Setiap detik pun dia berubah. Gitu. Ada yang menanggapi hal ini? Silakan Ibu Sieniati Jaya, sudah saya unmute. Ini nggak ada masalah tadi ini. Saya pernah itu ya mengalami malam mau tidur itu meditasi. Selesai meditasi, saya itu tidur. Saya tiba-tiba waktu tidur itu kok bisa merasakan kayak rasanya senangnya itu sampai nggak bisa ke kontrol itu. Bagaimana dokter bisa begitu ya? It's okay, Bu. Dalam kehidupan, emosi kita memang seperti itu. Tapi kan nggak terjadi setiap saat kan, Bu. Itu hanya pengalaman yang berlalu. Sama seperti emosi apapun, dia akan berlalu. It's okay. Hanya pengalaman biasa. Lanjut, yang lain? Ada yang punya pengalaman? Jadi, pada saat Anda meditasi emosi, label emosinya itu Anda tidak perlu pikirin. Yang Anda perlu watch adalah the feeling. The sensations. Ya. Oke. Nah, ini menarik. Sama seperti Anda tidak bisa mengontrol cuaca atau mood dari bos Anda, kan Anda nggak bisa kontrol cuaca, Anda juga tidak bisa kontrol mood orang kan. Sama seperti itu, Anda tidak bisa, perhatikan baik-baik, Anda tidak bisa mengontrol sensasi feeling di badan Anda. Karena apa? Karena memang itu hanyalah fenomena yang datang pergi sama seperti awan yang melewati angkasa. Anda tidak bisa mengontrol, hari ini saya harus senang, nggak bisa. Ada aja. Gitu. Jadi, jangan berpikir Anda harus selalu emosi positif. Gitu ya. Be with whatever happens. Ya. Kadang positif, kadang negatif. Yang kita perlu lakukan hanyalah mengamati dengan sadar dan tenang.
Ada yang bisa relate dengan ini? Oke, sudah. Mindfulness sudah. Mungkin kalau ada pertanyaan atau pendapat boleh ya. Waktunya sisa 15 menit lagi. Ada yang mau dibahas nggak? Tadi teman-teman ada yang minta relationship, Dok. Ada nggak ya saya bahas relationship di sini ya? Jangan-jangan nggak ada lagi. Saya kurang tertarik dengan relationship. Oh, ada deh. Sudah beristri soalnya. But ini bukan hanya tentang pasangan ya. Ini tentang semuanya. Ya. Nih, Hemin Senim bahas begini. Seni untuk memelihara hubungan atau relationship yang baik itu sama seperti digambarkan ibarat kita duduk dekat api unggun. Jika kita duduk terlalu dekat dan terlalu lama dekat, maka menjadi terlalu panas dan mungkin Anda terbakar. Tapi kalau Anda terlalu jauh, Anda tidak bisa merasakan kehangatan. Jadi intinya harus balance. Kalau Anda ingin memelihara hubungan dengan orang, jangan terlalu dekat untuk waktu yang lama, tapi juga jangan terlalu jauh. Balance. Kadang dekat, kadang menjauh, kadang dekat, kadang jauh. Kalau Anda terus-terusan dekat, terus ditempel terus, lama-lama Anda kebakar. Gitu. Seperfect apapun orang, kalau Anda terus-terusan satu kamar sama orang itu, pasti Anda akan ada momen-momennya Anda kebakar. Gitu. So, sometimes it's good untuk tarik ulur sedikit, gitu kan? Setuju? Setuju nggak? Ayo, ada yang mau komen nggak ini? Sama halnya hubungan dengan guru juga, Mingyu Rinpoche bilang, yang penting itu ajarannya. Jangan terlalu dekat, kalau terlalu dekat kebakar. Terlalu jauh, nggak ada rasanya. So, harus balance. If you feel too cold, then get closer. If you feel too hot, Anda harus menjauh. Perhatikan ya, buat pasangan-pasangan yang ingin selalu menempel, balance is the key. Ayo, ada yang mau komen nggak nih? Lanjut nih. No. Ini yang seperti Pak Hema. Oh, oke. Ibu Bodista nih. Mungkin pengalaman pribadi, Ibu Bodista, silakan. Malam, Dokter Yudi. Gimana? Iya, mau tanya. Apa namanya, kalau tadi dokter bilang kalau sedekat-dekatnya kalau kita misalnya tidur sekamar terus ya pasti ada masalah gitu ya, Dok. Lah kalau sudah menikah terus gimana, Dok? Of course. Artinya intinya bukan berarti nggak boleh tidur sekamar gitu ya. Tapi perlu ada momen-momen di mana masing-masing kita memberikan ruang buat pasangan kita atau teman kita untuk doing their things. Gitu. Kenapa? Karena seringkali bukan fisiknya yang selalu harus dekat, tapi ada yang nempel secara apa ya? Kayak menghantui, kayak shadow. Kamu di mana. Jadi kayak ditempel terus gitu. Nah, itu kurang sehat. Gitu. Dan mohon maaf ya. Ada yang beranggapan bahwa kalau Anda sudah jadi suami istri, Anda menjadi satu orang. Itu salah besar. Suami istri, meskipun dia udah suami istri, masing-masing kita adalah dua individu yang berbeda. Yang masing-masing punya kebutuhan, punya privacy, dan punya batasan personal tertentu. Gitu. Banyak orang yang menjadi kehilangan arah saat mereka harus kayak menjadi satu tuh kayak jadi satu gitu. No. Bahkan mohon maaf kalau dalam ajaran agama yang bilang disatukan itu ya, bahasa aslinya adalah echad. Echad tuh bukan satu tapi menyatu. Artinya kita dua orang terpisah, totally different person. Tapi bersepakat untuk hidup bersama dan membina relationship yang lebih intimate gitu. Tapi being intimate bukan berarti menjadi satu orang yang sama. No, we still two different people gitu. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Nasihat dari orang yang pernikahannya nggak selama Ibu Bodista. Maaf Bu, bukan maksudnya menggurui ya. Ini hanya yang saya tahu aja.
gitu. Ya. Dan juga ini yang seperti Pak Hema tadi sampaikan ya, bahwa tidak ada satupun kita ini yang benar-benar terpisah. Gitu. Kita ini saling berhubungan, saling interconnected. Bahkan udara yang saya hirup itu keluar dari udara yang dihembuskan oleh orang lain kan. Ya nggak sih? The air I inhale enter my body, become part of me. The air I exhale move to someone else and become part of her. Jadi sebenarnya kita ini, Dalai Lama pernah bilang begini, kita tidak mungkin bahagia sendiri. Kunci kita bisa bahagia adalah saling membahagiakan. Gitu. Karena, ya totally, kita tuh nggak pernah independen sebenarnya. Ada Independence Day, tapi negara mana yang totally independent? Nggak ada gitu. Kita saling dependent, saling interdependent, saling menjadi bagian satu sama lain. Gitu. Acara hari ini pun, kalau tidak ada kalian, tidak ada. Kalau tidak ada saya, juga tidak ada. Kalau tidak ada Pak Hema, Bu Dela juga nggak ada. Kalau nggak ada orang yang mengusahakan internet, juga nggak ada. Kalau nggak ada Hemin Senim yang menulis buku, juga tidak ada. So, dalam hal ini saja, the word is one, actually. Ya. Ada yang mau menanggapi? Mbak Dia, silakan. Sudah saya unmute. Oke, terima kasih Mbak Dela. Selamat malam Dr. Yudi. Hai Mbak Dia. Mungkin masih terkait dengan pertanyaannya Bu Bodista tadi. Saya memang paham dengan bahwa menyatu itu bukan berarti dua orang jadi satu orang gitu ya. Nah, pertanyaan saya mungkin ini sekedar saya juga mau evaluasi. Mungkin dulu ketika punya waktu untuk diri sendiri, waktu kondisi nggak seperti sekarang, di mana kita dipaksa untuk berada di rumah. Kedua pasangan, kebetulan saya mengalami sama-sama harus di rumah. Dan di suatu ruangan yang ya boleh dibilang lu lagi gitu ya dok. Nah, kita ngukurnya bahwa kita ini not too close or not too far itu kayak apa ya, kita bisa mengevaluasi. Kadang-kadang kan kita bisa larut gitu ya dok, kalau misalnya itu sudah menjadi habit yang kayaknya kita so far nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah dan sebagainya. Tahu-tahu ternyata kita udah terlalu dekat gitu. Mungkin Dr. Yudi punya pengalaman atau yang bisa di-sharing, kira-kira gimana sih kita bisa evaluasi kita udah larut sehingga terlalu dekat dengan api unggunnya tadi, atau kita masih tetap menjadi orang yang masing-masing tapi memang kita sedang menjadi pasangan yang terkoneksi. Gitu aja sih dok, makasih. Pertanyaannya bagus, dan memang kalimat not too close itu menjadi tabu mungkin buat beberapa orang yang beranggapan bahwa suami istri itu harus nempel kayak perangko, kayak iklan gitu ya. Dan seakan-akan perkataan bahwa not too close, not too far itu kayak, kalau gitu gue bisa menjauh dan lain-lain. Jadi rawan salah tafsir. Tapi pertanyaan ini penting karena saya rasa suddenly ini jadi konseling kayak membahas pernikahan ya. Not too close, not too far, I mean not only the locations, tapi kayak kita punya rasa kayak balance, dalam artian kayak ada waktu yang kita habiskan berdua, being intimate dan mengenal satu sama lain gitu. Tapi kalau terus-terusan sampai kita kehilangan personal space kita, maka itu terlalu close artinya. Jadi kita perlu menjauh sedikit karena mungkin pasangan kita juga ingin melakukan hobinya, kesukaannya, dan saya juga punya kesukaan yang berbeda mungkin. Tapi kalau kesukaan yang sama, maka kita bisa being close-nya by doing things together. Tapi kan kita tidak mungkin ngelakuin semuanya terus-terusan. Kita harus relakan dia untuk doing his thing atau her things. Dan saya ngelakuin my things gitu. Saya ngerasa juga ada banyak pasangan yang kayak suddenly kehilangan apapun yang dia punya sebelum dia menikah, dan seakan-akan dia harus totally 100% untuk pasangannya. Sehingga dia jadi hilang, hobinya hilang,
dream personalnya dia hilang, dan juga keunikan individuality-nya dia itu hilang gitu. Seakan-akan dia jadi cuma mengabdi untuk pasangan gitu. Nah, itu menurut saya nggak sehat. Tapi seberapa kita dekat, seberapa jauh, Anda yang bisa rasakan. Karena kalau Anda kayak terus sampai jenuh, nah itu too hot. Kalau too cold, Anda sudah tidak ada feeling, nah itu too far. Artinya Anda perlu membangun romance. Kan romance terbangun saat Anda ada kejutan-kejutan. Dan kejutan kan terjadi saat ada kayak jarang, tahu-tahu dia ada kan gitu. Jadi ada momen-momen yang perlu dibangun lah, seperti itu kurang lebih. Ya, pinter-pinter lah. Gimana sih? Ya, belajar dari orang-orang Korea, mungkin. I don't know. Well, jadi ini hanya balance aja, ya. Oke? Sudah ya? Kayaknya waktu kita sudah mau habis. 5 menit lagi. Saya akan bahas di bagian akhir, yaitu saya pikir kesimpulan epilog, ya. Sorry. Pokoknya di akhir buku ini ada prolognya tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Korea, dan juga ada kesimpulan akhir. Saya akan bacakan epilog yang Haemin Sunim simpulkan, ya. Dia bilang bahwa bentar ya teman-teman, ini panelnya mengganggu pandangan saya. Ketika Anda sibuk dan Anda merasa dikejar-kejar, ketika pikiran yang mengkhawatirkan terus berputar-putar di kepala Anda, ketika masa depan tampaknya suram dan tidak pasti, ketika Anda disakiti oleh apa yang dikatakan oleh orang lain, nasihatnya adalah ini: slow down, pelankan ritme hidup Anda, even for a moment, ya. Bawa kembali kesadaran ke sini kini. Ambil nafas yang dalam, take a deep breath. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda sudah mulai jenuh, mumet, pokoknya semuanya tampaknya sumpek, slow down. Take a deep breath and aware. Gitu ya. Ambil nafas dan sadar. Kembali ingat kesadaran. Itu epilog pertama. Yang kedua, kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang Anda harus perjuangkan atau Anda harus usahakan gitu. Tapi kebijaksanaan itu akan muncul secara natural saat kita mulai pelan dan menyadari apa yang sudah ada. Karena kebijaksanaan itu sebenarnya adalah hakikat dari batin kita gitu. Jadi kebijaksanaan itu bukan di sana yang harus diraih gitu. Tapi justru Anda kembali sadar, kembali ke momen kini, maka kebijaksanaan secara natural akan hadir, secara natural akan muncul ke permukaan. Karena dia bukan sesuatu yang di luar diri Anda. Gitu. Yang ketiga, berteman atau kenali lebih jauh the silent observer. Kesadaran. Haemin Sunim itu di sini dia silih berganti tukar menukar antara awareness dan silent observer. Ya, yang mengamati dalam diam gitu. Kesadaran itu, ya. Temukan dia di mana, bentuknya seperti apa. Jangan coba bayangkan kesadaran seperti apa. Tapi apa? Biarkan semua konsep tentang kesadaran itu lepaskan dan just be, sense the observer dalam diam Anda. Jadi pada saat Anda diam, kenali dan rasakan keberadaan yang sadar itu. Ya. Jika Anda mengenali, atau kalau bahasa puitisnya dalam Zen itu adalah, if you see the face of the silent observer, then you have found your original face. Hakikat sejati dari diri kita. Yang sudah ada bahkan sebelum kita lahir. Yang sudah ada bahkan sebelum kita lahir. Oke, now latihan terakhir kita di waktu yang terakhir ini adalah just be the silent observer. Apakah the silent observer ini ada bentuk atau warna? Kan tidak. Tapi ada the sense of kehadiran, ada rasa kehadiran di situ. Kita tidak bisa menunjuk kesadaran, kita tidak bisa melokalisasi kesadaran.
tapi kesadaran ada. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Kesadaran, kan? Stay with kesadaran. Oke, sudah. Saya ini kredit buat artis yang menjadi ilustrator buku ini. Buku ini bagus banget, teman-teman. Boleh dibeli ya. Menurut saya ini banyak nasihat-nasihat baik dan sangat berkaitan sama latihan meditasi yang dipakai di Tergar. Kemudian kalau Anda mau support kegiatan Tergar, Zoom online ini, Anda boleh support dengan mendukung dengan yayasan transfer ke sini. Jangan lupa tambahkan angka 9 di belakang digit transfer Anda. Dan kita dedikasikan semua diskusi dan latihan malam ini. Semoga dengan kekuatan latihan ini, semua penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Diala. Terima kasih Pak Hema. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir malam ini. Thank you ya. Bye-bye. Pembahasan buku ini kita akhiri di sini. Minggu depan kita akan cover hal yang lain. Thank you semuanya. Bye.